Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid dan majelis ta'lim yang tiang hormati dan muliakan. Singkatnya, Nini Mami Sanak Bije, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan untuk bersyukur. Jangan sampai tiang pelunggum sami tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 243 mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, memberikan kenikmatan kepada kita semua. Lunasang, Bapak Ibu, kita bisa hadir ke majelis yang mulia ini karena nikmat dan karunia Allah. Tiang pelunggum sami masih sehat, masih bisa beraktivitas karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah berkehendak mencabut sehat ini dari kita, bisa bagi Allah, kecil bagi Allah. Menjadikan kita sakit, kecil. Jangankan sakit, kita dulunya tidak ada pun jadi ada. Ini sesuatu yang besar. Mengadakan keberadaan manusia, menghidupkan manusia, Allah mampu. Apalagi kalau mencabut nyawa kita, kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah karuniakan kepada kita kenikmatan. Sampailah saat ini Bapak Ibu masih sehat, masih bisa ngaji, masih bisa duduk dengan tenang. Coba lah mau sakit bu, tokol doang, aduh, dendek saya sakit-sakit, saya berat-berat. Bodon bayi sih lah tahu mah tokol. Menintam, seberat-berat menintam. Kemben, baru bodon teruji si nenek. Belum lagi kalau Allah menguji kita dengan berbagai macam penyakit yang bisa saja itu datang kapan saja. Bagi Allah itu mudah. Tetapi subhanallah, Allah karuniakan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat sempat, Allah berikan kepada kita nikmat waktu. Maka sebelum Allah meminta kita untuk pertanggungjawaban di akhirat kelak, sebelum kita diminta oleh Allah, kamu kemana saja kamu bawa nikmat itu? Sida, apa saja yang engkau gunakan? Kemana anda gunakan dan untuk apa anda gunakan? Sebelum pertanyaan itu datang pada diri kita semua, kita sudah menyiapkan jawaban-jawabannya. Kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk apa yang kita lakukan saat ini adalah cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah SWT kelak. Itulah makna firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian engkau semua wahai manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas segala kenikmatan yang kita dapatkan saat ini. Maka mudah-mudahan nikmat-nikmat ini kita gunakan
sebaik-baiknya untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah sang pemberi nikmat kepada kita hambanya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah kita bersolawat, teruslah kita menyebut nama baginda Nabi, termasuk menghadirkan salam di hadapan baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini adalah amalan ringan tetapi besar nilai pahalanya di hadapan Allah. Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk orang yang pelit. Dendek tiang pelunggum sami termasuk dengan sak bakhil. Saya dengan sak pelit, saya dengan sak bakhil. Bahasa Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit dalam hidup ini adalah orang yang bila mana disebutkan nama saya, kata Rasul, dia tidak mengikutinya dengan bersolawat, dia tidak menghadirkan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan di dua pertemuan sebelumnya bahwasanya ada perkara-perkara, ada amalan-amalan, ada perintah-perintah yang bila mana kita melakukannya maka Allah akan memberikan balasan langsung. Pertama sudah kita bahas, la in syakartum. Ingat, jarin dende pada malas bersyukur nggih. Dende pada abot berbuat baik sami jamaah. Ingat syukur yang tiang sudah sampaikan dulu, al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im, melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Saya icanin tiang pelunggum sampai nikmat Allah. Nabi tersurut isi nenek tebeng nikmat niki, adit sak mati, adit sak taat ojuk ne ibadah kepada Allah. Maka lamun tiang pelunggum sami ngiring ibadah gawe pesuruh nenek gawe perintah Allah, maka itu adalah bagian dari cara kita bersyukur. Dendet sakupur nikmat sami jamaah nggih. Dendet sak salah langkah ingkar ojok nenek, lamun nenek tot ingkar ja rugi tiang pelunggum sami. Kenapa? Karena Allah pemilik segalanya. Maka bila mana Allah berkehendak mencabut sesuatu dari diri kita, kecil bagi Allah untuk mencabut itu semua. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, waktu itu sudah kita tegaskan, fadhkuruni azkurkum. Pada ingat kaku manik nenek, pada zikir luwe-luwe ojo kaku, maka saya akan mengingat kalian. Wah, bahasa apa pendek? Sudah nggih? Sudah kita bahas waktu itu. Adim sak pada ingat kaku manik nenek, dendek girang-girang lupa kaku. Ane lamun nak lupa berayam, lupa sila. Nasa? Lamun nak berayam lupaan, berayam lagu dendek lupa nenek. Soal itu bergantung elek nenek. Itulah yang kita sebut Allahus Samad. Kita ini bergantung kepada Allah, kita ini perlu Allah. Maka bila mana kita menyebut Allah, Allah yang akan menyebut kita. Bila mana kita ingat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengingat yang pelunggum sami. Nah, yang ketiga dan keempat sami jamaah, yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Minta sida ojo kaku manik nenek, nunas apa-apa kemelem, yak jawab. Ya kabulang doa lamun ngendeng manik nenek. Dait sak keempat niki adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin menurunkan azabnya, Allah tidak mungkin menurunkan murkanya dalam hidup manusia selama manusia niki tunas ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka bagian yang ketiga saat ini,
Yang kita diperintahkan dalam Al-Quran adalah ud'uni astajib lakum. Pada ngendeng ojok kaku, pada nunas ojok nenek, dendek ipuh, dendek abot yang nunas ojok nenek. Kenapa? Pemilik segalanya ini adalah Allah. Yang maha kaya itu Allah, yang maha kuasa itu Allah. Maka ingatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jangan terlalu banyak mengharap kepada selain Allah. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, karena memang zat yang berhak untuk kita minta. Makanya mohon maaf, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah, itu tandanya orang yang sombong. Lihat di dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ud'uni astajib lakum. Pada nunas ojok kaku, pada ngendeng ojok kaku, manik nenek astajib lakum. Kalau anda minta, pasti saya beri. Kalau anda memohon, pasti saya kabulkan permohonan-permohonanmu. Maka ini menunjukkan, ayat ini Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT, memerintahkan kita semua untuk selalu minta kepada Allah. Dendek pada abot ngendeng ojok nenek. Terus tiang pelunggum sami minta segala hajat, segala kebutuhan, segala yang kita keperluan kita, mintalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa niki ibadah Bapak Ibu. Nggih, doa niki napi kena ibadah. Lamun ite gawe tulus ikhlas, berarti sendikman yang tekabulang isi nenek, maka dia sudah menjadi ibadah. Lamun dia jadi ibadah, berarti dipastikan kita mendapatkan pahala. Nasa? Kita berdoa niki berarti kita dapat pahala. Kenapa? Karena doa ini adalah ibadah. Maka lamun sida pada mohon maaf ndek meleh berdoa, abot berdoa, berarti ndek gawe ibadah, berpotensi untuk tidak mendapatkan nilai pahala dan pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu nitwah ngendeng. Itulah bedanya, mohon maaf, minta kepada Allah dengan minta kepada sesama manusia. Kalau Allah itu dianjurkan untuk kita ulang-ulang permintaan kita. Bahkan dalam aturan doa itu kita baca 3 kali, tidak apa-apa. Semakin kita baca, semakin kita ulang doa kita, itu menunjukkan kita perlu kepada Allah, kita berhajat kepada Allah. Lagu lamun batur tentang ngendeng sama jamaah, kedua doang wansa ingat ni wah malik, ketelun tutup lawangan laun. Nasa lamut ngendeng kaca batur arak batasan. Lagu lamut nunas ojok nenek, semakin sering kita minta, maka semakin besar juga pahala tiang pelunggum sami, dan potensi untuk diterima itu sangat besar sekali. Karena itu doa ini menjadi ibadah yang sangat penting sekali. Ia gawen tiang pelunggum sami dendek pada abot berdoa, terutama sida pada sajari dengan toak, mohon maaf nggih. Luwe-luwe entan berdoa ojok nenek, terutama untuk kemaslahatan biji jari. Aden salah seselolo anak jari keluarga yang pelunggum sami. Lihat contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu tidak pernah bosan sami jamaah. Pertama berdoa, aden sak berdoa biji jari, sak soleh, sak pacu. Padahal beliau sendiri adalah Nabi. Unasa? Beliau Nabi, tetapi minta dijadikan generasinya generasi yang soleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ican kaji ya Allah anak-anak sak soleh. Bahkan beliau niki sami jamaah dalam riwayat nunasan ojok nenek, berdoa ojok nenek dalam usia yang sudah lanjut. Wahtoa Nabiullah Ibrahim lagu yen tanengat nenek nunas ojok nenek, usia sudah lanjut nggih. Dalam bayangan manusia itu sulit
Mustahil. Kenapa? Karena rata-rata sudah tua. Beliau sudah tua, istri beliau sudah tua. Tetapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun, kata Allah, jadilah, maka jadi sami jamaah. Nunasa, maka dendek bosan berdoa terus nunas. Yang tak berdoa jok nenek, ada satu kican bija jari soleh. Tentu apa dek? Ni kadang-kadang enggak anmun tunas, ada yang sugih doa. Ya Allah berminta anak kali sama menang lomba kecil. Dendek saya doang. Tunas ada yang soleh, ada yang pacu. Nasa niki bau masih ya Allah ada yang menang. Lagu ada yang dendek petelang, doa ada yang soleh. Bahkan contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau nabi, beliau dengan pacu, bijajarin pun dengan salah. Lagu nabi nuna senojok nenek, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jari yang kaji ya Allah, jari yang kaji, kanci anak kaji, keluarga kaji, selapuan adin sak tetu pacu gawe sembahyang. Jamaah bini yang tam doang bijam, pira kali doang bijam ada sak pacu sembahyang. Jamaah laki kita tetap doang bija jari ada sak pacu sembahyang atau ada sak sugih. Saya tidak milih sugih sama jamaah. Lagu dedek yang saya sugih lalu lupa sembahyang. Kan menuk? Saya tidak milih sukses. Semua kita sukses. Saya tidak milih hebat sama jamaah. Semua kita minta. Lagu dedek saya doang mau tendeng ngelik nenek. Coba berbitat ada sabadoi generasi sapacu, generasi sembahyang sama jamaah. Lamun sembahyang wijajarim andit yang masih Eropa tenang serius. Soal mohon maaf tantangan dengan makin anu berat. Ngajah anak jari makin Masya Allah. Ane sokol memilih anak selima 6 niki saya milih ngaji. Lamun dengan pangan tupak juluk sama jamaah. Mun milih ampuk au ulin bapak yang ngaji unin beja lain ngaji sama jamaah. Makin happy anu modok sama jamaah ya tetena isi batu runjuk ketuti. Nasa ia gawin kuat-kuat pelunggum sami gedor pintunya Allah SWT. Ya Allah kaji nunas ya Allah berbe adik kata jariang generasi anak kaji ya Allah ada yang sapacu sembahyang. Nasa bukan berarti tidak boleh supaya sukses supaya sehat. Lagu dendek melupa ada yang sembahyang. Andai tiap meninggal dunia sami jamaah Masya Allah lamun anak jarit sembahyang itu sajari dengan toak maut pahala. Apalagi nia anak jarit. Oh gama ingat ojok inan ojok bapak sama ti telang Al-Fatihah ina Al-Fatihah bapak mudah-mudahan tampunang dosa bandet. Masya Allah berembih kecemoh jadi dengan toak. Nasa cemoh dah pendek niki ruan soal lampuh mati sama jamaah dakar mati kiriman kepeng masih dinara alamat. Tetun sugih makin anak jarib kepingan lalu transfer inat tu kepeng ini tama juga dalam kubur. Nunasa anda ni jadi pejabat sekalipun dia tak tahu teboy ya sami jamaah munafi jadi boyat. Ingat waladun salih yad'u lahu, anak-anak yang saleh, anak-anak sak pacu sak terus ingat dengan tawaan isi doa-doa yang terus dia sampaikan. Ini sami jamaah. Karena itu jangan sampai kita putus asa berdoa. Allah itu sangat senang bila mana tiang pelunggum sami ulang-ulang doa terus doa yang sama kita ulang-ulangi. Karena tadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mengatakan, "Oh, saya ini dari kecil nunas ojok nenek dekuah tebing-tebing." Masa? No, justru dengan kafir no di ending tebing. Arah mana-mana? Sami jamaah. Memang beda kehidupan manusia yang beriman dengan kehidupan dengan kafir. Lamun dengan kafir bahasa Nabi dia nggih
ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul mohon maaf ad-dunya sijnul mu'min. Nasa? Jadi dunia niki ibaratnya adalah penjara bagi dengan sak beriman. Wa jannatul kafir, bagi orang kafir dunia niki adalah surga. Kenapa mereka tidak solat pun dikasih oleh Allah? Mu ita sapacu ngaji pada benda terkabulang isi nenek. Kenapa? Karena memang kita diuji terus seperti itu. Tetapi jangan kaget. Jangan sampai pelunggum sampai bosan. Ujian niki arak 6 dasa engkah 6 dasa sampai 70 tahun. 6 dasa 70 tahun ti engkah tuji si nenek lamut selolo, lamut lolos oleh ujian niki sampai jamaah bahagia yang pelunggum sami. Lagu lamun 6 dasa tahun 70 tahun pelunggum sami ndek kuat uji si nenek sampai-sampai lupa ndek sembahyang ikut cara kafir. Ni ndek sembahyang sugih cobaan memang. Misal, sami jamaah lema ele akhirat yang pelunggum sami akan rasakan, dan itu tidak berbatas dengan 60-70 tahun sepanjang kehidupan manusia, karena kekal abadi kita di sana. Mut dek pacu dek sembahyang, dek ngaji sami jamaah mau napi jari bekal, napi jari modal yang pelunggum sami menghadap Allah dalam waktu yang sangat lama. Maka di sinilah pentingnya tiang pelunggum sami pacu-pacu lek dunia, termasuk tiang pelunggum sami nunas ojuk nenek, berdoa ojuk nenek. Nggih. Kenapa? Karena tidak ada yang ditolak oleh Allah. Ingat di dalam hadis disebutkan telu cara tekabulang doa manusia. Ada yang sajari semangat tiang pelunggum sami nunas ojuk nenek. Ambil sak telu sami jamaah. Sak pertama, ada orang yang minta kepada Allah langsung diijabah oleh Allah SWT. Dia menangkan iman sekedik langsung terkabulang isi nenek. Saya ni ke sami jamaah tingkatannya para nabi. Nasa? Nabi doang sama no. Lamun ita pada sandai jari nabi jandin bau barang menikah sami jamaah. Hanya nabi yang bila mana dia angkat tangannya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelunggum sami dalam cerita-cerita tentang kenabian, tentang nabi Musa nunas ojok nenek, ya Allah selamatkan kaji dari ular yang dilepas oleh tabib-tabib yang ada di Firaun, diselamatkan langsung oleh Allah. Ya Allah selamatan kaji dari kejaran Firaun, langsung dia minta suruh isi nenek, dia tongkatmu anda pukulkan, jadilah laut itu terbelah jadi dua. Kalau tiang pelunggum sami kaji Nabi Nuh, di saat beliau mendapatkan tantangan dalam berdakwah, tidak ada yang mau mengikuti beliau, bahkan dihina, dicaci maki. Beliau minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, langsung diturunkan oleh Allah SWT. Kenapa begitu mudah dikabulkan oleh Allah? Karena mereka nabi. Jadi Allah sayang sama mereka dalam bentuk diberikan mukjizat sebagai penguat, sebagai tanda kenabian mereka. Sampai jamaah yang kedua, ada doa yang mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak tidak dikabulkan di dunia, tetapi itu ditangguhkan oleh Allah justru menjadi pahala di akhirat. Nasa? Jadi mangkit nunas ojok nenek hingga sembahyang den tekabulang isi nenek. Elek dunia lagu lemak tekabulang le akhirat. Bermbitan tekabulang, ya jari investasi, ya jari tabungan tiang pelunggum sami. Kira-kira lamun duit tabungan deman tak pendek bu? Ibu bapa, lamun duit tabungan deman tak pendek? Elek dunia doang lamun duit tabungan deman. Lunasan kat tuang. Pelunggum jaga duit tabungan badek. Lamun duit tabungan kait mangleng, ngipas-ngipas. Apalagi menintan panas sampai jamaah karing tak mangleng, elek berugak surat bape tampet. Kemek kepeng wah luwe. Tabungan wah luwe. Senang rasanya kalau kita punya tabungan modal yang sudah banyak. Maka sampai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa samut tunas le dunia niki ditangguhkan oleh Allah, ia jadi pahala lemak le akhirat. Kenapa jadi pahala? Baru yang katakan doa niki ibadah.
Nazar. Maka segala bentuk ibadah bila mana Allah ridha, maka Allah kabulkan, maka itu menjadi pahala. Arak dengan saya mohon maaf sembahyang ndek saya pacu-pacu lalu, hanya wajib yang dia lakukan. Dia luah gawe tahajud, dia luah gawe solat hajat, dia luah sunat, lagu girang nunas elek harapan nenek selesai solat. Setiap waktu solat dia doa. Masya Allah, ya Allah, kenapa saya begitu banyak pahala? Oh, sida memang rajin berdoa, sehingga ni pahala si kandem sida berdoa. Maka sami jamaah, apakah rugi orang berdoa? Ada rugi dengan berdoa pendek? Denara, justru untung lamun tiang pelunggum sami berdoa. Maka jangan sampai bosan berdoa. Dan dia masa kena akulah berdoa-doa dia kuah mau apa-apa. Arat dia berdoa barat batur sak kafir. Nah dendek barat menonggih. Karena itu akan menjadi ladang pahala tiang pelunggum sami di akhirat kelak. Saketelun sami jamaah, ada orang yang mohon maaf tidak dikabulkan langsung permohonannya detik itu, waktu itu, tetapi Allah selamatkan dia dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Sami jamaah, arak dengan kawih montor pada tahun lampak nia jadi mentama loang niki hasekedi mun brok mun mati mun pelunggum je selamat, berarti ini adalah gara-gara doa yang sering kita pinta. Seharusnya tiang pelunggum sami mohon maaf, ya tiang ampurayang ingat jarin tiang baru kasugulan niki le Jakarta le. Jadi tiang le kata pernah waktu kuliah niki tiang bekerja di satu travel. Urusan tiang itu adalah urusan tiketing yang bawa uang banyak-banyak sami jamaah. Jadi tiang bawa uang itu sampai kadang-kadang $500.000 karena tiang harus bayar ke Saudi Airlines di Menara Imperium namanya. Itu berapa lantai? 27-an lantai sami jamaah. Itu kantor Saudi. Waktu itu memang masih enak. Dan barak makin tiket online. Dulu niki harus bayar ke dari travel, dari orang ke travel langsung ke Saudi Airlines ke flight itu. Nanti kita bisa ganti nama macam-macam dulu. Sami jamaah bayangkan tiang kolok kepeng ele deriki dalam. Tiang kawin jaket. Ele HI Hotel Indonesia yang Tengarang Tamrin itu sami jamaah persis ele putaran niki bundaran niki. Jadi kalau kita begini caranya, tiang kan ngambil posisi kanan. Seharusnya kiri, jalur lambat. Tut mobil 76 sak belik niki arah dari Ciputat Senen. Itu naparan bus paling belik niki. Sak ganjang doang batur kadang-kadang sampai Ciputat niki 3-4 jam. Padahal lamun lancar niki setengah jam baun, lagu si macet kan. Tut donin dia. Jadi tiang yang kanan ngambil kiri. Cet. Tahu-tahu elek murid cet ngebut motor sak tulen dan ngebut sami jamaah. Wadi narak riben malik itu sejari kena. Kembali ke belah. Mutiang ingat napi kepeng batur. Tek langsung umasin kepeng. Wah motor ja pedalan macam ruan sami jamaah. Tetapi ukuran manusia pada waktu itu meninggal dunia. Kenapa? Tiang sudah berada di bawah bus 76 itu. Bepenet aneh. Samping roda na tak tiang. 76. Ron batur polisi macam. Ya Allah sami jamaah, kalau hitungan-hitungan logika manusia mati waniki dia. Nunasa, tetapi mungkin Allah menyelamatkan tiang karena doa-doa yang kita panjatkan. Ini contoh sami jamaah. Dan mungkin pelunggum sami juga banyak terjadi dalam kehidupan kita semua. Maka intinya adalah dendek pada abot nunas ojok nenek. Tetapi kalau ada orang yang mohon maaf, misalnya ada orang yang tidak diterima-rima doanya terus oleh Allah, padahal dia berdoa, mungkin penyebabnya adalah karena kita ini masih banyak urusannya dengan orang lain. Ada yang tidak dikabulkan sama sekali oleh Allah. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan orang lain. Apa itu? Pernah menzalimi orang, pernah mengambil hak orang lain, pernah menyakiti orang lain. Itu juga termasuk yang bisa menghambat doa seseorang.
Karena itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada beberapa kriteria doa itu sangat mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Tetapi ternyata ada orang yang tidak dikabulkan oleh Allah. Misalnya sami jamaah kita berdoa bulan Ramadan, itu sangat mustajab. Orang-orang yang terzalimi itu mustajab. Doa orang musafir itu mustajab. Doa orang-orang yang mohon maaf sedang berhajat besar, itu juga mustajab. Tetapi ada orang dalam hadis disebutkan dia sudah bepergian. Dia sudah bepergian. Artinya apa? Peluang untuk dia dikabulkan doa itu sangat besar. Kenapa? Karena musafir. Ar-rajulu yutilus safar. As'as aghbar yamuddu yadaihi ila sama. Orang ini pucat pasi, itu menunjukkan di luar rungu diri si melen tekabulang duan borong orang urus diri. Ya, aghbar sampai-sampai mukanya tanah kelihatan. Aghbar itu, gubar itu berdebu, karena dia memang fokus berdoa kepada Allah. Yamuddu yadaihi ila sama, angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Termasuk mohon maaf ini adalah salah satu cara kita berdoa Bapak Ibu ya. Jadi samping kita musafir, di samping kita tidak terlalu menjaga diri dalam artian kita benar-benar tidak terlalu urus diri karena kita minta kepada Allah. Termasuk angkat tangan. Angkat tangan itu cara berdoa. Ya gawen dendek pada malas berdoa, ni kadang-kadang impung doang berdoa, jengkun dong, amin. Amin. Yo, ini mah jengkun berdoa. Ni girang jel bulan puasa. Wah luwe lalu kolak tama kerja pelecing, kanca pecel, kanca pelalah. Mu ngandut-ngandut dong. Witir amin. Amin. Mu jengkun dong berdoa. Sami jamaah mohon maaf, lamun jengkun dong berdoa jadi tak terkabulang wah. Kenapa? Karena idealnya angkat tangan tiang pelungkum sami nggih, ya tanda perlu ojuk nenek, ya tanda butuh. Maka di antara doa-doa yang bisa diijabah oleh Allah adalah ketentuan-ketentuan tadi. Angkat tangan itu cara tiang pelungkum sami berdoa kepada Allah. Tapi di luar itu semua disebutkan orang ini, kata Imam Nawawi, sudah berhak untuk mendapatkan pengabulan doa, wajib menerima doa. Kenapa? Safar, perjalanan. Sampai-sampai dalam riwayat perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Ndek dia lalu lampa-lampa jamak, dia lalu umrah lalu haji. Berarti orang ini sangat dikabulkan doa, sangat mungkin diijabah doanya. Sudah angkat tangan, sudah lusuh, dia pergi haji umrah, lagu dengan nikin dia terima doa ni si nenek. Ya kambe bahasa Nabi SAW. Padahal solah entan, ya bagus entan, selaput syarat wah penuhi. Ternyata masalahnya adalah wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ternyata penyebabnya Bapak Ibu masih luwek barang haram. Satama ojok awakan. Samun kelur kakan niki sami jamaah mohon maaf ada unsur haram di situ. Berembe bisa saja barangnya haram, atau mungkin dia dapatkan barang itu dari cara yang haram, ngerampok, begal, lekak, ojok batur, nipu batur. Berarti mohon maaf peluang untuk tidak dikabulkan doa yang pelunggum sami bila mana ada makanan-makanan yang didapatkan dari cara yang haram. Minuman juga begitu. Di samping dia khamar juga dia minum, yang memabukkan itu dia minum, ternyata cara mendapatkan uang itu juga dengan cara yang tidak baik, sehingga dia beli minuman, maka minuman itu menjadi haram. Bapak Ibu hati-hati. Wa malbasuhu haram. Ternyata pakaian saya guna niki, samun kawih niki ada unsur haram di situ. Hasil menipu orang, hasil menzalimi orang, hasil tipu batur. Hati-hati, ia sembeli pakaian, maka mohon maaf pakaian itu bisa menjadi haram dan itu akan menjadi penutup doa kita di hadapan Allah. Maka pastikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT nggih, dalam berdoa niki ndek sekedar uni doang, ndek apa cara doang, tetapi proses-proses yang kita dapatkan niki juga onya-onya.
Dendek cemoh-cemoh jamaah bini kadang-kadang pokok tebing kepeng luai-luai cemoh doa. Di luar kadang-kadang ketuan bapaan berbilang mau ni ke bapaan menu ke juluk. Perlu sama jamaah. Ni kadang-kadang ada jadi tukang lagi lagi. Kadang-kadang jarin tukang sugihan nia ke cepin balik. Beruan proyek tahun paku arak le proyek terjauh oleh. Silak semen arak semen terjauh, seng arak seng terjauh. Lah ke solah balik, cet proyek. Kira-kira lamun cet proyek ni halal apa haram? Halal apa haram? Lamun menujaan sampai jamaah, ya walantaran di tengah bulan doa. Rasa lamun sisa-sisa kanggo baitan den kanggo kecuali pelunggum sami tersuruh isi epet. Kumpulan niki wajari wah balik niki semeton wajari wah balik niki mu niki sisa ane di datang ke kolon jauh besi dah ni kan menu halal apa dia jari halal lagu lamut jauh-jauh le terseruk masih senina hebat nam sih dia ceket temara ni not mele semen ara not mele cet ara wah mau ketunah lalu niki ja onya sampai jamaah ge dedek sagara-gara niki tiang pelonggom sami sandoset kedua mentok dua tiang pelonggom sami di tekabulang isi nenek. Kenapa? Karena ada unsur-unsur haram di situ. Maka mudah-mudahan dari majelis ilmu niki sekedik-sekedik nggih maut ilmu ndek apa lewen-lewen dan mau ilmu sekedik-sekedik lagu mau dan bausit amalan ngono sa pertama ndek pada ipuh doa terus nunas napi jayam tunas ojuk nenek. Kenapa? Innallaha huwal ghani, karena kekayaan itu milik Allah. Maka dia tiak rugi tiang pelunggum sami nunas ojuk nenek. Lamun dia tekabulan pun dia akan menjadi ibadah yang tertunda nanti di hari akhirat. Kemudian pastikan apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita makan, semuanya itu bersumber dari yang halal sehingga doa kita bisa diijabah oleh Allah SWT. Wantah nikiatur tiang, ingatkan kita besok pada pertemuan berikutnya tentang istighfar yang akan menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa ajsadina wa qulubina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.